itu ceknya audio nanti feedback deh. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz untuk edisi hari ini. Kami kembali menemani Anda di program Mozaik Indonesia dan tentunya kami akan menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Hari ini tepat tanggal 1 edisi Senin 1 Juli 2024. Saya Natasha Aidila bersama Anda sore hari ini. Seperti biasa di program Mozaik Indonesia kita akan hadirkan perbincangan menarik tentunya sore hari ini dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Sanggau seperti flyer yang sudah kami bagikan untuk Anda di sosial medianya RRI Sanggau, baik itu di Facebook ya, kemudian di Instagram. Untuk Anda juga yang sudah mengetahui, kita akan ngobrol terkait strategi sukses membangun bisnis makanan sehat. Karena saat ini di studio Pro 1 RRI Sanggau saya sudah bersama ada Ibu Asnaini ya, kemudian juga ada Mbak Ayu ya, adalah owner dari 809 Cafe, benar gak ya? Benar ya? Oke. Apa kabar sore hari ini Bu Asnaini? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat ya. Terima kasih Bu sudah hadir. Terima kasih. RRI Sanggau sore ini. Mbak Ayu juga terima kasih. Apa kabar hari ini Mbak Ayu? Sehat ya. Oke, tadi penyebutannya benar ya, 809 Cafe. Oke, artinya ini kalau yang saya tahu kan 809 Cafe ini karena biasanya belinya online gitu ya. Jadi taunya memang online gitu, nggak ada kafenya. Tapi ternyata kalau di sini ada kafenya, artinya memang ada kafenya juga gitu ya. Gimana Bu? Sebenarnya itu berawal ada kafenya, Mbak. Oh, jadi awalnya itu memang dari kafe. Ada kafenya. Gitu. Oke. Saya kira emang offline gitu. Jadi untuk yang pengen pesan makanan sehatnya itu online aja, tapi ternyata ada kafenya juga. Ada juga. Oh, dulu kita memang buka di depan SD 1 Sanggau, Jalan Ki Hajar Dewantara. Dulunya di situ. Iya. Sekarang kita di Gang Swadaya. Oh, Gang Swadaya. Kan pas pertama buka itu di depan SD 1 itu ada logonya. Oh gitu. Itu 2 tahun. Iya. 2 tahunan. Habis itu lanjutnya di rumah. Oh, lanjut di rumah. Tapi di rumah tuh dibikin kayak ya ruko juga. Akhirnya lanjut di rumah. Habis itu mulai dari di depan SD 1 itu mulai beberapa tuh online. Habis itu ngelanjut di rumah, ya udah nggak usah pakai tempat lah. Soalnya online juga udah ramai. Karena sekarang juga malah lebih awal-awal tuh lebih banyak yang online-nya daripada makan di tempat. Akhirnya ya udah nggak usah disediain makan di tempat. Oh gitu. Jadi terusan karena udah terlanjur namanya online cafe, jadi dilanjut aja. Oke, karena orang lebih kenalnya online cafe gitu ya. Oke. Tapi karena mungkin banyak yang mager mungkin ya untuk ke tempatnya, jadi mungkin lebih enak untuk bisa langsung diantar ke rumah atau di kantor gitu. Kosan juga ya. Sekolah-sekolah juga. Sekolah-sekolah juga diantar ke sekolah-sekolah. Oke. Tapi ini udah berapa lama sih usahanya kalau boleh tahu? Kita mulai dari 2019 pas saya pensiun. 2019. Iya. Udah lama pensiun. 2019 mulai sampai alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Oke. 2019 saat ini sudah 2024 5 tahunan ya. Kurang lebih 5 tahunan.
Oke, ini kan kalau menurut saya cukup menarik ya, makanan-makanan sehat gitu. Saya sempat apa ya, tertarik gitu, makanan sehat yang kemudian bisa dikemas sedemikian rupa, tapi mungkin bisa cerita-cerita juga ide awalnya seperti apa sih kemudian akhirnya kayaknya jualan makanan sehat deh di Sanggau gitu. Gimana nih Mbak Iya. Ayu? Dari awal mula pertama kali buka itu nggak langsung makanan sehat. Jualan apa tuh pertama? Ya kayak makanan umum biasa sih, kayak ayam goreng, Oh, oke. Soto. gitu, kayak warung pada umumnya lah. Juga minuman-minumannya ya kayak biasa ya, anak-anak sekolah banyak nongkrong, Oh, kayak lain-lain. Kemudian itu tahun berapa ya, itu mulai makan sehat. Ya, 2020 Jadi lah. mulai ibu sendiri. Oh, oke. Ibu mulai makan sehat, habis itu terusan. Nah, karena kayak enak apa Mbak, rasa di badan tuh enak. Enak, Nah, jadi ya. pengen orang ngerasain perut itu apa, lemak perut turun gitu kan. Jadi siang tetap makan nasi gitu ya, atau kentang, sama sarapan dengan makan malam juga diganti sama ada minum ini juga sih. Oke. Itu mungkin karena ibu suka makan sehat, posting. Oh, diposting. Oke. Mulai berawal dari teman-temannya ibu. Tertarik gitu ya. Bisa dijual, akhirnya ibu jual. Itu banyak awalnya teman dekat dulu. Akhirnya setelah beberapa kali teman pesan kan, dibuatlah menu itu beberapa banyak menu. Kalau kemarin kayaknya ada kirim sama Kak Sim. Iya. Dari semua menu itu benar-benar pure ibu yang bikin semua menunya, semuanya. Dan itu ready tiap hari gitu ya Bu ya? Ada 40 menu, 30, 40. Waduh, banyak ya menunya. Iya. Itu Ya, perpaduan dari ayam diapain, perpaduan dengan sayurnya, sambelnya, itu semua ibu yang bikin. Oke. Itu belum dari awalnya dari teman-teman ibu kan, akhirnya dibuatin idenya, dibuatin menu-menunya itu. Saya waktu itu masih kuliah, jadi jarak jauh lah, ibu cuma ngirim foto, saya ngeditin, bantu editin gitu ya. dibantu sama anak saya. Saya bantu pasarin lewat sosial media. Terus ternyata banyak yang pesan. Alhamdulillah. Berasanya mulai banyak dikenal itu dari Instagram. Oh, dari Instagram ya. Mulai dari Instagram itu. Mulai lumayan banyak masuk ke kantor, ada kantor. Paling banyak itu kantor pajak, kantor apa ya, PLN, itu awal-awal. Kantor-kantor yang pesan gitu ya. Tapi saya pengen tanya ke Ibu sih, Ibu, ini kan kalau misalnya menu dia tuh kalau menurut saya ya Bu, itu kayak bingung apa ya gitu, menu-menu yang emang ini bisa gitu untuk jadi menu diet atau supaya menunya itu bervariasi gitu ya. Kalau Ibu waktu itu mikirin menu-menunya tuh gimana tuh Bu? Nah, itu Mbak, menu-menunya saya juga dapat karena saya ikut lomba turun badan. Malah lomba ada lomba. Makanya saya jadi suka gitu kan. Lomba turun badan, nah saya coba-coba ini ayamnya diapain, ini diapain. Kita juga dari situ dikasih ini Mbak. Hari ini menunya hari D1 ini, D2 itu. Terus saya kreasikan gitu Mbak. Entah di grill, di apa, di rica, di apa gitu ya, kayak menu-menu kita sekarang itu Mbak. Itu memang asli dari saya udah coba sendiri menu itu bisa buat turun lemak organ. Iya. Oke. Berarti kalau Ibu kalau boleh tahu udah berapa kilo Bu turunnya? Dari pertama awal saya sih enggak begitu Mbak. Dari pertama awal 58, terus saya pensiun 58. Nah, bisa sampai 52. Oh, 52. Iya. Oke. Tapi intinya pengen hidup sehat lah Sehat, gitu ya Bu ya. Yang penting sehat, kita bisa ibadah bisa apa gitu. Lebih lancar lah ya untuk aktivitasnya. Kalau turun berat badannya mungkin bonus ya Bu ya. Tapi yang penting sehat gitu ya. Oke. Jadi tadi itu mengkreasikan menu-menu yang umum untuk bisa kita nikmati. Tapi kalau yang saya lihat kan kalau misalnya ayam itu diganti jadi dada ayam gitu ya Bu ya. Iya, dada ayam tuh emang proteinnya tinggi Mbak. Banyak sih orang yang tidak suka kan dada ayam, makanya kita kreasikan diapain dada ayam. Bosan di grill, di apa, di rica atau di
teriyaki, di apa gitu. Oke. Tapi kalau melihat saat ini yang order atau pembeli, artinya mereka yang berminat untuk makan makanan sehat gitu ya Bu ya. Apakah cukup banyak kalau di Kabupaten Sanggau ini atau seperti apa sih? Eh, Peminatnya sebenarnya banyak, Mbak. Kalau itu kadang kalau banyak itu kalau udah habis lebaran gitu, Mbak ya. Habis lebaran gitu kan udah jenuh kali ya makan makanan yang berlemak atau gimana gitu, Mbak ya. Oke. Pokoknya habis inilah ada acara-acara, Bu. Kemarin saya ada acara ini, wah saya udah mulai ini pengen diet beneran. Nanti apa pakai kentang aja. Kita bisa ganti kentang. Terus misalnya nasinya segini aja, Bu, berapa gram gitu kan. Terus diganti atau ubi atau jagung gitu, Mbak, bisa. Oh, Oatmeal gitu. Kita pakai nasi hitam Mbak ya. disesuaikan juga sama permintaan gitu ya. Banyak sih Mbak sebenarnya apa namanya konsumennya itu. Cuman kadang mungkin terhalang dengan besok lagi. Tapi ini ada yang ini nggak sih Bu, misalnya langsung order ini mintanya untuk dalam 1 bulan atau mungkin dalam 1 minggu ini nanti Ibu yang aturkan menunya atau seperti apa, ada nggak sih kayak gitu? Ada Mbak, kita ada cateringan. Oh, Cateringan mingguan. Mingguan itu 6 hari, ada cateringan bulanan. Ada Mbak banyak. Mbak kantoran banyak. Bapak-bapak juga. Oh gitu. Kadang dari jauh-jauh Mbak. Nggak tahu mungkin lihat IG kita Mbak ya. Ibunya di mana, di Pontianak ibu ya. Terus buat suaminya. Oh, pesanan suaminya yang tugas di sini gitu ya. Oke. Jadi media sosial ya sangat berperan penting sejauh ini untuk memasarkan makanan sehat yang dijual di online cafe sendiri. Sangat membantu. Betul. Karena sekarang udah apa-apa di sosmed gitu ya. Orang pun lagian sekarang pun mager kan Mbak. Iya benar. Apalagi yang sambil kerja ya Bu. Pengennya diantar nyampe depan meja udah kita antar sampai yang ibu-ibu buat di rumah kita juga nyediain kadang lauknya aja gitu. Ada kayak sop-sopan ayam kampung atau ayam kota atau ikan-ikan gitu Mbak, urap-urapan sesuai permintaan. Oke. Tapi untuk tadi berapa menu tadi yang dijual? 30 berapa? Lebih ya? Kayaknya nyampe 40. Itu emang ready setiap hari atau gimana Bu? Atau memang tunggu ada yang order? Ya, kita by order. Oh, by order. Setiap hari ada. Jadi kalau pas orang order kita masih fresh Mbak. Iya. Oke. Masih fresh. Saya waktu itu malah teman ngajakin pesan kan. Saya pikir ini apa menunya itu ada beberapa yang ditawarkan untuk hari ini gitu. Saya pikirnya seperti itu. Tapi ternyata ready setiap hari. Bisa. Baru kemudian diolah. Iya. Ada juga mungkin yang udah pesan itu lebih awal gitu ya Bu ya. Kayak misalnya yang catering itu Mbak biasanya dia nyerahkan ke kita ya. Bu hari ini 1 minggu ini saya pengen makan yang karbonya rendah karbo, proteinnya dibanyakin gitu. Kita siapin Mbak. Jadi hari ini apa udah kita siapin menunya. Dan itu berganti-ganti tiap hari. Iya, tiap hari kita ganti-ganti biar mereka tidak bosan juga. Menu sehat nggak mesti harus nyiksa ya Mbak ya. Tetap enjoy enak dimakan. Nah itu yang penting sih ya. Karena kalau yang kita tahu tuh kalau menu sehat tuh kayaknya nyiksa gitu buat dimakan gitu kayak udah deh yang penting sehat gitu ya, yang penting bisa diet gitu ya, tapi ternyata banyak diet tuh banyak pilihan, terus rasanya juga bisa enak gitu ya rasanya Mbak. Betul, nggak kalah sama rasa yang lain. Tapi awal-awal pada saat memasarkan makanan diet ini gitu, makanan-makanan sehat lah gitu ya, kita sebut makanan sehat. Apa ya, cukup ini nggak sih, cukup ada tantangan nggak sih, misalnya awal-awal mereka misalnya jadi banyak nih request gitu, misalnya ini dong ada menu ini dong, ada menu ini gitu, atau memang sudah sesuai dengan menu-menu yang Ibu buat? Kalau
dari awalnya dibilang susah enggak untuk memasarkan, lebih ke kita apa ya, memberi pengetahuan Mbak. Oke. Baru mereka kayak berminat. Jadi awal-awal di IG itu enggak cuma posting makanannya aja. Jadi kayak pentingnya lebih bagus mana nasi putih sama nasi merah. Oh, Bagus oke. mana daging dada, bagian dada sama bagian paha. Jadi kayak gitu, kayak kuning telur, putih telur, bagus mana. Jadi kita kasih dulu informasinya, baru mereka jadi tertarik kayak gitu. Oh, Jadi oke. awal-awal saya masih kayak ngasih ya kayak bikin konten yang isinya informasi kayak pembelajaran lah, jadi kayak yang dibikin semenarik mungkin, jadi mereka tertarik. Akhirnya kita setelah ini contoh yang saya kerjain, saya buat ya pas awal-awal bikin main IG itu. Jadi ngasih informasinya dulu, baru setelah itu saya kasih ini loh, kita ada contoh menu yang seperti ini. Oke. Ya, jadi nasi merah kita ada nyediain nasi merah. Kita pakai dadanya, dagingnya daging dada loh. Jadi kayak ini contohnya yang kita punya di sini kayak gini. Jadi kelebihannya di sini kalau pakai dada ayam, kalau pakai nasi merah. Oke, tapi kalau untuk bahan-bahannya sendiri gimana Bu? Sulit nggak sih? Nah, kalau di Sanggau Mbak ya, kadang ikan itu yang sulit. Ikan. Nah, ikan atau cumi. Kadang berapa hari, 1 minggu enggak ada Mbak gitu. Udang gitu kan. Oh iya, udang agak sulit untuk. Iya. Kalau ayam sih ada ya. Ayam sih ada, insya Allah ada. Kita kan ada stok juga. Ada salmon. Oh ya, salmon. Nah, kayaknya salmon susah nggak sih Bu di sini? Harus stok. Oh, stok ya. Begitu udah menipis kita Pesan. Dori. Mana di gitu. Pontianak? Iya, pesan. Oke. Karena kayaknya saya di sini susah gitu ya nemu salmon gitu ya. Tapi di stok, kemudian juga pada saat dipesan nanti baru dimasak gitu loh Bu ya. Masih fresh kita masak. Masih fresh. Makanya kalau pas pesan, Bu, takutnya mereka mau pengen cepet gitu kan, kita itu dulu proses dulu. Iya, proses dulu. Kecuali pesannya lebih awal gitu ya Bu ya. Bisa dibikin lebih awal. Tapi terus yang ngantar-ngantar siapa nih? Ada karyawan. Ada. Oke. Ngantar-ngantar ke tempat-tempat paling jauh mana sih Bu kalau yang mesen? Karena kemarin jauh. Kemana? Segole. Ini Bali. Oh, oke. Itu rumah mungkin. Rumah. Oh, oke, lumayan ya. Tapi pernah nggak sih ada yang mungkin dari kabupaten mana gitu yang misalnya lagi ke sini pengen nyobain, ada nggak? Ada Mbak Bodok atau Bodok. beliau. Beliau. Sekadau ada. Mbak yang dari Sekadau kalau pas mau pulang liburan gitu weekend, Bu, saya pesan ini, nanti jam segini saya nunggu di depan ini ya SPBU. Gitu. Ada Mbak. Oke. Tapi saya nanti pengen tahu juga nih Bu, apa sih sebenarnya manfaat yang dirasakan nih ketika makan makanan yang sehat gitu ya. Nah ini mungkin juga bisa menginspirasi pendengar kita sore hari ini untuk bisa makan makanan sehat juga. Apa sih sebenarnya yang dirasakan? Kemudian ini sih ya, selain memasarkan makanan sehat, pasti Ibu juga mengkonsumsinya gitu kan. Jadi sampai akhirnya bisa menginspirasi juga untuk bisa jual makanan sehat. Nanti kita dengar juga ceritanya. Tapi kita break dulu sejenak ya, Bu dan juga Mbak Ayu ya. Kita break dulu sejenak dan pendengar juga bisa gabung ya kalau pengen nanya-nanya ya sore hari ini di program Mozaik Indonesia sama Ibu Asna ini dan juga Mbak Ayu, owner dari Online Cafe. Nanti bisa gabung di layanan telepon ya, bisa di 085753810365 pesan singkat dan WhatsApp ya. Silakan yang gabung 0811564944 untuk Anda yang ingin tanya-tanya mungkin awal mula cerita untuk buka usaha makanan sehat itu seperti apa, atau mungkin Anda tertarik juga gitu ya. Silakan Anda bisa gabung tanya-tanya langsung sama narasumber kita di Pro 1 RRI Sanggau. Dan tetap siap bersama kami mendengar, kita break dulu sejenak ya. Jadi, madu asin atau racun apapun tidak akan basi atau berasa. Ini live ya? Semua. Kami rekam ya Mbak.
biasanya nanti baru dia upload ke YouTube. Tapi live di radio live ya kan? Oh, radio live. Karena hal itu bisa menyebabkan seperti bakteri pada kami dan bisa mengoksidasi secara mati sehingga memberikan manfaat baik. Boleh. Pendengar Anda kembali bersama kami di program Mozaik Indonesia untuk edisi hari ini. Saya juga masih menantikan ada yang bergabung ya. WhatsApp pesan singkat 0811-5756-4994. Saya Natasha Aidila masih menemani Anda di program Mozaik Indonesia untuk edisi hari ini. Kita masih membahas tentang strategi bisnis untuk makanan sehat ya. Nah kalau ini orderan yang bisa dipesan oleh penikmat makanan sehat gitu ya, ini dibukanya setiap hari kah atau ada hari liburnya atau misalnya dibukanya dari jam berapa sampai jam berapa biasanya untuk orderannya? Kalau kita dari mulai Senin sampai Sabtu, Mbak. Oh, Senin Sabtu. Hari Minggu Hari Minggunya ya, off ya. dulu. Terus jamnya jam 8 sampai jam 4 sore. Oh, jam 8. Pengantaran terakhir jam 4:30 gitu lah, Mbak. Oh. Untuk makan malam biasanya. Oke, udah diantar dari sore gitu ya. Oke. Tapi ada nggak sih Bu yang memang udah pesannya itu bukan cuma makan siang aja, tapi misalnya dalam seminggu atau sebulan itu untuk makan siang dan malam gitu. Ada juga? Ada. Oh, ada. Sehari 2 kali ada. Siang sama untuk malam kita antarnya sekitar jam
setengah Sore. 5-an gitu lah ya. Mm-mm. Buat dia paling makan jam 6 gitu kan. Terakhir Terakhir. makan. Iya. Ya. Oke. Karena kalau untuk sarapan sih mungkin yang ringan-ringan gitu bisa ya Bu ya. Kalau untuk makan siang dan malam ini perlu mempersiapkan kalau memang yang udah punya program untuk bisa lebih sehat lah. Karena tadi kalau bisa kurus bonus gitu ya. Tapi saya penasaran apa sih Bu yang dirasakan ketika kita setiap harinya itu menikmati makanan-makanan yang sehat gitu. Apa sih yang dirasakan? Apa tuh? Jadi menu-menu sehat ini yang saya sendiri udah rasakan Mbak ya. Badan tuh apa pencernaan tuh nyaman, lemak perut bagian perut terutama Mbak ya kalau kita perempuan itu Mbak ya, lemak perut itu udah apa karena makannya teratur paling tidak itu bisa paling tidak sebulan itu udah bisa kita rasakan gitu Mbak. Lemak perutnya turun ya dibarengi dengan air putih ya Mbak ya. Air putih juga sekalian dengan gerakan olahraga dibantu kayak gitu Mbak. Makan sehat, olahraga, air putihnya juga. Air putih ya. Itu juga harus sesuai dengan kebutuhan tubuh gitu ya. Iya. Kadang kan ada yang Bu misalnya sakit ini cocoknya apa ya makan apa bapak saya sakit ini jadi bisa Mbak bisa juga kita atur menunya seperti itu. Ya menyesuaikan ya. Ini mungkin kayak diabetes ya gitu ya. nggak boleh makan apa Bu makannya apa ini yang kita kasih yang sesuai ini Mbak permintaan terus pantang-pantangannya apa gitu. Menyesuaikan. Nah sebelum bisa kadang kan Mbak itu catering kan gitu tanya Mbak apa namanya pantangannya apa gitu. Takutnya nanti kalau kita ini kan Mbak kita ini nanti ada yang Bu saya enggak mau ikan ini ya Ternyata nggak bisa makan ikan apa ya. Jadi intinya menu sehat itu benar-benar terasa kalau kita rutin gitu Mbak. Dalam jangka waktu kita rutin benar-benar terasa di bagian lemak perut terus badan pun enak gitu. Tapi kalau sebagian dari kita tahu gitu kalau menu-menu sehat apalagi misalnya kayak dada ayam, ikan salmon gitu ya, ini kan harganya juga lumayan gitu ya Bu ya. Gimana kemudian bisa mengkombinasikan supaya harganya juga lumayan bisa dijangkau oleh masyarakat sendiri. Itu gimana tuh Bu? Sebenarnya mungkin kalau di pandangan masyarakatnya Pak ya banyak juga yang merasa menu itu tuh masih mahal. Jadi makanya belum bisa banyak yang merasa pengen coba tapi masih merasa mahal. Jadi mungkin pesennya sekali-sekali aja gitu ya. Kita juga kan susah mau nurunin harga karena ada timbangannya, ada sayur-sayurnya juga. Kan beda ya nasinya dipakai beda ayamnya dipakai juga kan full daging dari kulit ada tulang jadi kita susah juga menurunkan harga kayak gitu jadi ya gimana jadi masih banyak yang merasa jadi sering nanya di DM misalnya nanya di DM tapi kalau udah kita jawab harganya segini ya Kak atau bisa nanti lanjut ke WA nanti saya kirim daftar menunya gitu biasanya kan udah dikirim diem